Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan adakan buat kita semua sehingga kita boleh beribadah bersama-sama dalam sukacita dan kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, satu tema, merindukan sampai hancur hati. Apa ini? Kita baca dulu di dalam Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Allah mengatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah ini artinya adalah kita melakukan sebuah perjalanan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba kita renungkan beberapa pertanyaan ini. Apakah benar kita ini senang beribadah kepada Tuhan? Seberapa besar, kalau memang benar kita ini suka, senang beribadah kepada Tuhan, seberapa besar kita merindukan Tuhan dan rumah-Nya? Benarkah kita ini bahagia tinggal di rumah Tuhan untuk memuji, menyembah Dia? Sehingga apa yang dikatakan oleh pemazmur ini, bahwa berbahagialah orang yang mengadakan, orang yang berhasrat untuk beribadah, mengadakan ziarah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menjelaskan sikap hidup kita di dalam kita ini melayani maupun di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ada banyak jawaban yang bisa kita lontarkan, tetapi kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Mungkin ketika kita ini beribadah, kita terlihat asal-asalan, terlihat sekedar beribadah, tidak berminat untuk melayani Tuhan, atau mudi itu mut-mutan gitu ya, kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya mut-mutan, sak senengi sendiri. Kalau lagi senang ya melayani, kalau nggak lagi senang nggak mau beribadah. Kalau lagi dapat berkat, mau beribadah. Kalau enggak dapat berkat, enggak mau beribadah. Atau kita ini bersungguh-sungguh di dalam kita beribadah. Setia, serius, bersemangat di dalam kita beribadah. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sikap kita itu bisa berbeda dengan apa yang kita katakan, perkataan kita. Tetapi semuanya itu memberikan sebuah jawaban terhadap sebuah pertanyaan. Benar nggak sih sebenarnya kita ini percaya kepada Tuhan? Senang nggak sih sebenarnya kita ini beribadah kepada Tuhan? Coba renungkan ini. Sebenarnya berapa banyak kesempatan yang kita miliki untuk beribadah dibandingkan kesempatan kita untuk bekerja, untuk kita jalan-jalan, untuk kita ini memuaskan keinginan-keinginan kita. Apakah Tuhan menghalangi kita untuk bekerja? Apakah Tuhan itu menghalangi kita untuk kita ini jalan-jalan? Apakah Tuhan itu menghalangi kita untuk kita ini healing? Apa Tuhan itu menghalangi kita kalau kita ini memuaskan keinginan-keinginan kita? Apakah Tuhan menghalangi kita untuk menikmati kehidupan ini? Sehingga kita ini merasa masih kurang waktu, kurang jam, kurang hari, kurang banyak kesempatan untuk kita nikmati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita ini sudah dibagi waktu sebenarnya dengan jelas. Kita diberikan waktu dalam waktu 7 hari, seminggu, sepekan. 6 hari lamanya kita boleh pakai untuk bekerja. 6 hari lamanya kita boleh pakai bekerja, kita pakai untuk melakukan banyak
hal, untuk bekerja, untuk sekolah, untuk jalan-jalan dan sebagainya. Tuhan minta cuman hari terakhir dari 7 minggu itu, dari 1 minggu itu. Hari yang terakhir, 1 hari, 24 jam. 1 hari itu kan 24 jam kan? 1 hari. Itu dipakai, dipersembahkan untuk Tuhan. Untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Apakah kita masih berkata, enggak cukup Tuhan 6 hari. Masih kita akan merampas waktu khususnya Tuhan. Coba kita baca dulu di dalam ulangan 5 ayat 12 sampai yang ke-15. Ulangan 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, siapa di antara kita yang tidak tahu ayat firman Tuhan ini? Siapa di antara kita orang Kristen yang tidak tahu dan tidak paham akan perintah Tuhan ini? Ini perintah loh, ini bukan nasihat, ini perintah. Kalau ini disebut sebagai perintah, berarti kalau yang melanggar pasti ada hukumannya. Karena ini perintah. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, siapa di antara kita yang tidak tahu, tidak paham akan perintah Tuhan ini? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Allah ini menjelaskan kepada kita bahwa dahulu kita ini budak. Dahulu kita ini sudah dibawa keluar oleh Tuhan. Mengapa kita ini sekarang minta diperbudak lagi? Kita dahulu ini diperbudak oleh banyak hal. Oleh pekerjaan, oleh sekolah, oleh hawa nafsu kita, oleh dosa, dan sebagainya. Kita ini diperbudak, sehingga kita ini rasanya lelah hidup ini. Kita bekerja nggak menghasilkan apa-apa, hasilnya untuk orang lain. Ya, kalau kita diperbudak itu kan kita bekerja keras, lelah, bahkan sampai mau mati pun, tetapi hasilnya bukan untuk kita, hasilnya untuk orang lain. Kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan pertolongan. Nah Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah bebaskan kita. Dan kita dibawa oleh Tuhan yang oleh orang-orang multi level dan sebagainya itu disebut sebagai freedom finansial, kebebasan finansial. Kita sudah dibawa masuk ke dalam suatu suasana, suatu metode, yaitu kita masuk ke dalam bebas finansial. Artinya kita ini enggak perlu kerja rekoso, tetapi berkat itu mengalir dalam hidup kita. Kita ini tidak perlu bekerja seperti budak, diperbudak oleh kerjaan, diperbudak oleh uang, tetapi kita mendapatkan hasil yang bisa kita nikmati. Nah, tetapi mengapa sekarang kita kembali ke dalam situasi di mana kita ini diperbudak lagi? Paham nggak sih sebenarnya apa tujuan dari perbudakan itu? Apalagi yang dilakukan oleh Mesir terhadap orang Israel. Tujuannya sederhana, supaya orang Israel bekerja begitu keras sampai mereka lelah dan akhirnya tidak bisa beribadah. Itu sebabnya ketika Musa dan Harun datang kepada Fir'aun dan meminta supaya bangsa Israel boleh diizinkan pergi ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan Allah, Firaun nggak mengizinkan, tetapi menambahi beban. Tujuannya supaya orang Israel lupa akan tujuan mereka untuk beribadah. Ditambahi lagi kerjaan, ditambahi lagi beban.
beban, supaya enggak lagi bisa beribadah. Nah, Tuhan sudah bertindak untuk menyelamatkan orang Israel, bertindak untuk menyelamatkan kita dari perbudakan itu, supaya kita ini bisa bebas beribadah, supaya kita ini puas beribadah. Dan supaya teratur, Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu memanage, Tuhan itu memberikan pengelolaan. Ya, kita dikasih 6 hari lamanya, puas-puasin untuk bekerja, puas-puasin untuk belajar sekolah. Tuhan minta cuma 1 hari saja. 6 hari dibanding 1 hari itu sebenarnya enggak sebanding. Harusnya kalau mau disebanding itu 3,5. Tapi Tuhan cuma minta 1 hari saja. Puas-puasin beribadah. Puas-puasin beribadah. Tapi sayangnya, kita enggak berpikirnya sama seperti Tuhan. Kita minta diperbudak lagi oleh pekerjaan, oleh kesenangan-kesenangan ini. Sehingga kita lupa tujuan kita dimerdekakan oleh Tuhan itu apa. Malah kita berkata begini kepada Tuhan, Tuhan gak cukup waktu yang Engkau berikan padaku. Engkau berikan dalam waktu seminggu itu 7 hari. Engkau cuma memberi aku 6 hari saja. Engkau memberi aku waktu cuma 6 hari saja. Gak cukup Tuhan untuk bekerja, untuk sekolah, untuk jalan-jalan. 6 hari lamanya aku bekerja. Nah terus waktu untuk aku dengan keluargaku kapan? Kan kita seringkali berkata begitu. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Akhirnya kita mengambil waktu untuk Tuhan itu. Untuk jalan-jalan, untuk healing. Kita membungkus, memberikan sebuah alasan. Aku akan melayani keluargaku. Dengan aku melayani keluargaku kan aku nanti akan maksimal boleh melayani Tuhan. Kita kelihatannya baik, tetapi kita ini sedang merampas waktu yang seharusnya kita persembahkan untuk Tuhan. Lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau ada orang-orang yang seperti itu yang melanggar firman Tuhan, firman ini akan menjadi hukum yang menghukum dan mengadili. Bukan lagi Tuhan yang akan menghakimi, tetapi firman inilah, perintah inilah yang akan menghakimi kehidupan kita, sikap hidup kita. Sehingga kita melihat, mesti ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Entah itu kesehatan kita, entah itu harta kekayaan kita, entah itu kebahagiaan kita, entah itu kekosongan hati kita. Pasti ada. Sebab kita sedang melanggar firman Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ketika mereka melanggar firman Tuhan, mereka langsung berurusan dengan firman itu. Dan mereka kehilangan banyak hal di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mengatakan seperti ini bukan untuk menakut-nakuti atau mengancam Bapak Ibu semua. Tetapi sebaliknya, saya ingin Bapak Ibu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan merindukan untuk kita menggunakan sisa waktu kita yang tidak seberapa ini untuk puas hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Sebab ada banyak orang yang mengaku dirinya adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Namun hidupnya selalu berusaha untuk merampas apa yang menjadi milik Tuhan. Termasuk waktu. Waktu untuk Tuhan. Dirampas dengan berbagai macam alasan. Dan itu pun akan mendatangkan banyak hal yang tidak baik dalam hidupnya. Tetapi kadang-kadang orang-orang semacam ini tidak terasa. Tapi bangga kalau sudah merasa diberkati Tuhan. Pikirnya berkat itu cuma hanya masalah duit, bisa jalan-jalan. Padahal ada banyak hal yang Tuhan sudah siapkan. Dan itu semua adalah berkat dari Tuhan. Tetapi semua itu hilang dari hidup kita. Karena kita melanggar perintah Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Supaya kita ini bisa kembali kepada tujuan hidup kita. Mazmur 84 ini kembali mengingatkan kepada kita. Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Apa sih tujuan hidup kita? Dan mengapa kita diciptakan oleh Tuhan? Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Di dalam Mazmur 84 ini disebutkan ada 2 jenis burung
Dan jenis burung ini sebenarnya burung yang biasa kita temui sehari-hari. Khususnya kita yang di daerah perkotaan kecil ini ataupun di desa. Kalau di kota besar mungkin sudah sulit untuk menemukan binatang ini. Sebab sudah tingkah laku manusia yang membuat burung-burung ini tidak bisa tinggal terlalu lama di perkotaan besar. Tetapi di daerah kita, burung-burung ini bertebaran begitu bebas. Dan firman Allah mencatat bahwa dua jenis burung ini adalah dua jenis yang diterima oleh Tuhan dan mereka senang, mereka suka berada di rumah Tuhan. Apa itu? Coba kita baca dulu di dalam Mazmur 84 ayat yang keempat. Mazmur 84 ayat yang keempat. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Haleluya. Lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Burung pipit dan burung layang-layang mereka membuat sarang di rumah Tuhan. Keren ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Burung pipit itu adalah burung yang sebenarnya burung kecil ya. Sekelompok burung kecil pemakan biji-bijian yang tersebar di wilayah tropis termasuk di Indonesia. Burung pipit ini biasa kita kenal dengan nama burung gereja. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai sparrow. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, burung gereja mungkin kalau sebagai hanya bercandaan, mungkin satu-satunya burung yang bisa masuk ke dalam rumah Tuhan itu adalah burung gereja. Bahkan burung Raja Wali pun tidak akan membuat sarang di gereja. Tapi cuman burung gereja, burung pipit yang bisa masuk dan membangun sarangnya di gereja. Burung gereja ini adalah burung biasa sebenarnya. Tidak kuat, tidak sehebat burung Raja Wali. Burung pipit ini nggak bisa terbang setinggi dari burung Raja Wali. Tidak sekuat burung Raja Wali. Tetapi burung Raja Wali kalau ada badai, wah dia bisa nantang. Dia menantang badai. Tapi kalau burung pipit nggak berani dia menantang badai. Burung pipit ini, burung gereja ini lebih suka di daerah yang hangat. Dia nggak bisa. Kalau cuaca terlalu dingin nggak bisa. Coba kita perhatikan kalau di daerah yang lebih tinggi saja. Misalkan di Sarangan, udah jarang burung gereja itu ada. Tapi kalau di daerah yang hangat seperti ini, ada banyak. Mungkin rumah kita pun juga ada sarang burung pipit ya, sarang burung gereja ini. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, meskipun tidak sehebat burung Raja Wali, burung pipit ini diperhatikan, mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Nanti baca di dalam Matius 10. Bagaimana Tuhan memberikan sebuah perbandingan antara burung pipit dengan kita manusia. Kalau burung pipit itu diperhatikan oleh Tuhan, bagaimana kita tidak diperhatikan oleh Tuhan? Pasti lebih lagi diperhatikan. Nah, di situ dijelaskan bahwa Tuhan memperhatikan, memelihara, dan menjagai burung pipit. Nah, ini contohnya. Ini gambarnya. Ini burung gereja. Kita bisa melihat. Kita bisa melihat banyak burung pipit yang berterbangan di daerah kita, di rumah kita. Ini salah satu jenis dari burung pipit, burung gereja. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, meskipun burung pipit itu adalah burung yang kecil dan yang seringkali dianggap tidak berharga oleh manusia, namun Tuhan memeliharanya dan secara fisik itu burung pipit itu benar-benar mendapatkan kesempatan untuk membangun sebuah sarang, membangun sarang-sarangnya di rumah Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Apakah kerinduan kita terhadap rumah Tuhan kalah terhadap burung gereja? Apakah kerinduan kita terhadap rumah Tuhan itu kalah terhadap burung gereja? Kalau burung gereja menaruh sarangnya di rumah Tuhan, dia akan selalu pulang ke gereja. Dia akan selalu datang ke gereja.
Sebab rumahnya adalah di gereja. Bisa paham maksud dari Tuhan ini? Bagaimana kita menaruh hati kita, menaruh hidup kita. Apakah kita ini menaruh hidup kita ini di rumah Tuhan, sehingga senantiasa kita ini pulang ke rumah Tuhan. Atau jangan-jangan kita ini menaruh hidup kita di luar rumah Tuhan, sehingga kita mau datang ke rumah Tuhan aja enggan. Mau datang ke rumah Tuhan malas. Apalagi kalau sudah hujan, atau kalau kita sudah malamnya bekerja keras, udah kita merasa capek, merasa lelah, udah kita berkata, libur dulu ya hari ini ke gerejanya, kan cuman gitu-gitu aja, nanti saya tak ikut online saja dah. Toh kenyataannya ikut online juga nggak serius, ogah-ogahan juga. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah kerinduan kita terhadap rumah Tuhan itu kalah jauh dari apa yang dilakukan oleh burung pipit ini? Yang kedua, burung layang-layang. Burung layang-layang ini juga burung yang kecil, tapi punya sebuah keistimewaan. Burung layang-layang ini dia terbang, mampu terbang dari melampaui dari lautan. Dia bisa terbang jauh. Biasanya di Indonesia burung layang-layang ini berasal dari daerah Asia, itu daerah Siberia, Jepang, Cina, dan pada Asia yang lainnya yang biasanya 4 musim. Nah ketika ada musim dingin, sudah mulai masuk musim dingin, mereka terbang mencari daerah yang lebih hangat. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, burung yang kecil itu yang kita bisa lihat di Indonesia itu begitu banyak. Dan sekali lagi, itu kalau di daerah perkotaan mungkin agak sulit mencarinya. Tapi kalau di daerah yang lebih tenang, seperti di kota kita, ini lebih banyak, lebih bisa kita lihat. Walaupun kecil, tapi dia bisa melampaui lautan. Demi pulau, dia terbang. Dan sampai kepada Indonesia. Nanti kalau sudah mereka memperkirakan, ya mereka punya naluri untuk mereka tahu bahwa di daerah asalnya itu sudah mulai hangat, mereka kembali. Yang daerah Cina kembali ke Cina. Di daerah Siberia kembali ke Siberia, ke Jepang kembali ke Jepang. Lihat, kita naik pesawat aja, kalau pergi ke Jepang, pergi ke China, itu capek loh, jauh. Mereka burung-burung ini bisa melampauinya. Keren banget. Kalau dibandingkan burung Raja Wali, tetap kalah. Burung layang-layang ini tidak sebanding dengan burung Raja Wali. Burung Raja Wali berani menghadapi badai, berani menghadapi udara dingin. Burung-burung ini nggak berani. Mereka lebih baik menghindar daripada mereka ngotot untuk menghadapi dingin ataupun badai, toh mereka akan mati. Berbeda dengan burung Raja Wali. Namun Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, burung-burung ini ketika mereka terbang dan ketika mereka berada di satu tempat yang hangat, mereka pun akan mencoba untuk membangun sarangnya. Dan firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ini, selain dari burung pipit, burung layang-layang inilah yang mendapat tempat di rumah Tuhan. Mereka membangun sarang mereka. Mereka beranak cucu di sana. Lihat Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Coba gambarnya. Burung layang-layang. Gambarnya. Nah, Bapak Ibu pernah nggak lihat burung-burung yang nangkring, bertengger di kabel listrik. Dan itu ada banyak gitu. Kalau di Madiun ini di perempatannya daerah Terminal Lama, Maijen Sukono, Proliman, bukan perempatan, Prolimannya dari Terminal Lama, daerah Jalan Diponegoro, terus Tamrin itu ada banyak. Beberapa kali kami melihat, loh ini burung apa sebenarnya? Ternyata itu adalah burung layang-layang, dan mereka ada di situ sampai nanti sekitar bulan Maret mungkin mereka akan hilang, terbang lagi.
Tapi ada juga yang tetap ada tinggal di daerah ini tetap akan ada. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini burung layang-layang itu ada kemiripannya secara postur, secara fisik. Itu ada kemiripannya dengan burung seriti atau burung walet. Cuman bedanya, burung walet itu biasanya nggak bisa bertengger. Tapi burung layang-layang bertengger, bisa nangkring gitu ya. Kalau burung seriti, burung walet biasanya nggak bisa, dia tidak terbiasa untuk bernangkring, bertengger. Nah, tapi jenis mirip, bentuk tubuhnya mirip. Dari belakangnya, ekornya itu juga seperti garpu, dua itu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itulah burung layang-layang. Dan burung layang-layang itu memberikan sebuah pertanyaan buat kita. Apakah kesetiaan kita dan kecintaan kita kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan, itu kalah dengan burung layang-layang? Sebab burung layang-layang juga menaruh sarangnya di rumah Tuhan, sehingga mereka pulang. Mereka punya kecintaan untuk pulang. Bagaimana kita punya kesetiaan dan kecintaan kepada Tuhan enggak? Hati kita taruh di mana? Di harta kita, di jalan-jalan healing, di kuliner, di kesehatan, sakit hati, keluarga, atau pekerjaan, atau mungkin sekolah dan sebagainya. Di mana kita akan menaruh semuanya itu? Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, itulah yang harus kita pikirkan. Burung layang-layang, burung pipit, burung gereja, semuanya tidak kita pandang istimewa. Jarang di antara kita ini mau memelihara mereka. Bahkan mungkin kalau ada yang bersarang di rumah kita, kita pun akan usir, gak peduli. Sebab kita menganggap itu semua tidak berharga. Tetapi perhatikan, burung pipit, burung gereja, burung layang-layang, mereka semua diterima di rumah Tuhan. Dan mereka menaruh sarang mereka di rumah Tuhan, sehingga mereka pulang. Mereka tahu siapa yang menciptakan dia. Mereka tahu kepada siapa mereka harus beribadah dan menyembah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pemazmur mengajak kita untuk mencintai Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk mencintai rumah Tuhan, melebihi dari burung pipit, melebihi dari burung layang-layang. Kecintaan kita kepada rumah Tuhan, kecintaan kita kepada Tuhan harus melebihi dari semua burung-burung ini. Dan itu akan nampak dari sikap kita. Nampak dari sikap kita. Kalau kita ini cinta kepada Tuhan, kalau kita ini rindu kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kerinduan untuk datang di hadapan Tuhan dengan hancur hati. Coba baca di dalam Mazmur 84 ayat yang kedua dan ketiga. Mazmur 84 ayat yang kedua dan ketiga. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwaku hancur, hatiku hancur karena aku merindukan Tuhan. Coba renungkan, apakah perasaan kita seperti itu? Ketika kita ini datang di hadapan Tuhan, ketika tiba waktunya, atau mungkin belum waktunya beribadah, apakah kita merindukan untuk datang di hadapan Tuhan? Pernah enggak kita mengalami sebuah situasi, merindukan Tuhan sampai hancur hati? Yang disebut sebagai hancur hati ini adalah benar-benar merindukan Tuhan, kepengen. Pernah enggak merasa rindu kepada siapa aja? Mungkin rindu kepada sanak saudara, kepada orang tua, kepada makanan mungkin, kepada suatu tempat, kepengen banget datang ke suatu tempat itu, kepengen makan, kepengen ketemu dengan orang tua, kepengen ketemu dengan saudaranya, teman, sahabat lama, sampai rasanya rindu itu nggak bisa ditahan. Pernah nggak kita mengalami seperti itu? Nah, pernah nggak kita mengalami hal itu terhadap Tuhan? Rasanya baru saja beribadah, tapi kepengen beribadah lagi. Baru saja kita beribadah,
Tidak puas, kepengen beribadah lagi. Rasanya ada kehausan, keinginan yang terus beribadah, berjumpa dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Pernah tidak kita mengalami situasi itu? Kalau pernah, kapan terakhir? Kapan terakhir kita merindukan Tuhan dengan perasaan seperti itu? Kapan kita terakhir kalinya merindukan beribadah kepada Tuhan sampai hancur hati? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pemazmur ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita ini sebenarnya beribadah. Jangan cuma sekedar, oh saya KTP Kristen, maka harus beribadah. Oh saya pelayan Tuhan, saya sudah mendapat tanggung jawab dari gereja, maka saya beribadah. Oh karena keluarga saya Kristen, maka saya beribadah. Oh saya punya label sebagai anak Tuhan, maka saya melayani Tuhan. Enggak bisa seperti itu. Tuhan enggak terima kalau kita ini datang hanya seperti itu saja. Tapi Tuhan ingin kerinduan kita. Ketika kita ini datang di rumah Tuhan, karena kita ini memang mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan. Dan kecintaan Tuhan itu benar-benar begitu meluap-luap. Pemazmur di dalam pasal yang berbeda, itu memberikan sebuah gambaran. Seperti kerinduan rusa terhadap air, demikianlah kerinduan kita terhadap Tuhan. Coba baca ini, Mazmur 42 ayat yang kedua sampai yang kelima. Mazmur 42 ayat yang kedua sampai yang kelima. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pemazmur kali ini di dalam pasal yang ke-42 menggambarkan kerinduan orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang rindu hati, yang hancur hatinya terhadap Tuhan. Itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Rindu kapan bisa berjumpa, kata pemazmur. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kapankah aku boleh datang melihat Allah? Kapankah aku boleh beribadah kepada Allah? Kapankah aku bisa beribadah kembali kepada Tuhan? Suatu pertanyaan yang ditanyakan dalam hidupnya. Rindu, kepingin datang lagi. Dan kalau ada orang yang sedang ngomong tentang Allah, di mana Allahmu? Kerinduan itu tidak membuat dia, perkataan itu tidak membuat kerinduan itu menjadi habis. Malah dia berkata, malah nelongso, kepingin cepat-cepat berjumpa dan beribadah kepada Tuhan. Ketika ada orang yang berkata, di mana Allahmu? Entah itu dengan nada negatif ataupun nada positif. Malah menimbulkan sebuah kerinduan. Kapan aku bisa beribadah lagi? Kapan aku bisa beribadah lagi? Begitu mendapatkan sebuah kesempatan, pemazmur berkata, aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Lihat Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau orang mengadakan perayaan itu bukan orang yang sedikit. Jumlahnya enggak sedikit, ada banyak orang berdesak-desakan ingin datang di rumah Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang hancur hatinya, orang yang merindukan Tuhan, dia akan menerobos kerumunan itu. Dia akan berusaha untuk memecah kerumunan itu untuk bisa sampai kepada rumah Tuhan lebih dahulu daripada orang-orang yang lain. Karena ada kerinduan. Karena ada kerinduan yang begitu meluap-luap. Sama seperti kalau kita nih haus, rusa yang haus,
rusa yang mau mati karena kehausan, begitu melihat ada air yang bisa dia minum, dia akan memiliki kekuatan ekstra. Dia akan bangkit meskipun dengan tertatih-tatih. Dia akan memiliki kekuatan dan kemudian akan datang kepada air itu dan menikmati kesejukannya. Air itu akan mendatangkan kehidupan buat dia. Sama seperti kita, ketika kita merindukan Tuhan, ibadah itu tidak mematikan kita. Ibadah itu tidak merugikan kita sama sekali. Tetapi sama seperti rusa yang mau mati karena kekeringan, mati karena kehausan. Tetapi dia mendapatkan air yang memberikan kehidupan, demikianlah kita. Ketika kita ini beribadah kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita pun menjadi hidup. Kita menjadi hidup, jiwa kita pun berapi-api, bersemangat kembali. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, betapa Tuhan itu mengasihi kita. Mengapa ada orang yang berkata ahid mandi, aku benci hari Senin. Mengapa? Berkata aku benci hari Senin. Sebab hari Senin biasanya kita akan melakukan sebuah aktivitas rutinitas. Yang bekerja kita akan kembali bekerja. Yang sekolah kembali sekolah, belum lagi kalau ada ulangan dan sebagainya. Coba kalau kita recharge, kita isi kembali jiwa kita segarkan kembali hidup kita pada waktu kita bisa beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan kita menikmati ibadah, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kita ini seperti rusa yang menerima air kehidupan, kita akan kembali kuat dan kita akan siap menghadapi Senin itu. Kita akan siap menghadapi hari Senin yang tidak disukai oleh banyak orang. Kita bisa bekerja dengan bersemangat, kita bisa bersekolah dengan bersemangat. Apapun tantangan yang sedang menunggu di hari Senin, kita berani menghadapinya. Dan kita pun bisa menyelesaikan dengan sukacita oleh karena kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Cuman kita aja yang gak mengerti maksud dari Tuhan. Karena kita gak mengerti, maka kita berusaha merampas apa yang menjadi milik dari Tuhan. Dan kita berkata kurang Tuhan, kurang Tuhan, kurang. Kalau Tuhan berkata kurang apa? Jawabannya adalah kurang ajar. Bukan saya loh ya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itulah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Kerinduan kita itu harus seperti kerinduan orang yang hancur hati. Seperti si rusa yang merindukan air yang memberi kehidupan. Demikianlah jiwa kita pun juga rindu. Karena sebab kita ini tanpa kita sadar, kita ini suka memelihara jiwa yang kering, kelontang, kering yang tandus tanpa air sama sekali. Kita sebenarnya butuh untuk disegarkan. Cuman kita ini bodoh dan bebal. Kita sudah diberikan jalan keluar, namun kita sukanya cari jalan sendiri. Nah, pemazmur kembali mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya jiwa kita ini kering, tandus, tanpa air. Kita butuh disegarkan oleh Tuhan. Baca yuk, Mazmur 63 ayat 2 dan 5. Mazmur 63 ayat 2 sampai yang kelima. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa memuji Tuhan seumur hidup kita dan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai tanda kita mengucap syukur, sebagai tanda kita menyembah kepada Tuhan, sebagai tanda kita ini menyerah kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukannya itu kalau jiwa kita kering, jiwa kita ditandus, jiwa kita ini penuh dengan kematian. Padang gurun, itu tidak ada kehidupan, hanya beberapa
binatang saja yang dianugerahi oleh Tuhan untuk bisa bertahan di tempat itu. Hanya beberapa tumbuhan saja yang Tuhan menganugerahkan supaya bisa tetap tumbuh di padang gurun. Tetapi secara umum, padang gurun itu berbicara tentang kematian. Kalau tanah kita, jiwa kita ini tandus, kering, tiada air seperti padang gurun, berarti jiwa kita ini sebenarnya sedang mati. Tidak ada kehidupan. Itu sebabnya perkataan kita ini mengandung kematian. Sikap kita mengandung kematian. Cara berpikir kita pun juga berbau kematian. Sebab jiwa kita adanya kematian. Di mana-mana kita mengajak orang itu bertengkar. Di mana-mana kita mengajak orang itu enggak hidup damai. Kita merasa diri kita lebih hebat. Hawanya panas. Hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Pada saat itu seharusnya kita sadar bahwa kita ini butuh Tuhan. Kita butuh dialiri dengan air yang memberikan, bukan cuma sekedar menyejukkan, tetapi air yang memberi kehidupan. Dan ketika air yang memberi kehidupan itu ada dalam hidup kita, padang yang gurun itu, tanah yang tandus itu tidak lagi menjadi tanah yang tandus, tetapi tanah itu akan menjadi subur, ditumbuhi dengan banyak tumbuhan, mendatangkan burung-burung datang, kemudian akan mendatangkan berkat. Di Tiongkok hari-hari ini mereka menyulap padang gurun yang menakutkan sebab sebagian daerah wilayah Tiongkok ini diliputi padang gurun Gobi itu ya. Di hari-hari ini mereka sedang menyulap, mereka sedang mengusahakan padang yang mematikan itu bisa ditumbuhi dengan tanaman. Dan mereka sudah lakukan itu. Mereka memanfaatkan daerah yang panas itu bisa mendatangkan sumber daya. Mereka pasang panel-panel listrik, tenaga-tenaga surya begitu besar sehingga bisa mendatangkan sumber daya, mendatangkan listrik buat rakyat di sekitarnya. Tanah yang seharusnya biasanya kalau kena angin itu akan terkabur. Mereka bisa bangun jalan tol. Jadi bagus banget gitu. Keren banget. Ada kehidupan. Kalau tanah kering itu tidak dikelola, tanah itu tetap akan mengandung kematian, membawa kematian. Tetapi ketika tanah itu dikelola dengan begitu bijaksana, tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang mengandung kematian, bau kematian itu tidak ada lagi. Bau kematian itu hilang. Gantinya adalah kehidupan. Muncul kehidupan di mana-mana. Sama seperti kehidupan kita. Ketika kita membawa hidup kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Ketika kita mengizinkan hidup kita ini datang di rumah Tuhan dan Tuhan menyapa hidup kita. Hidup kita yang tandus akan berubah penuh dengan kebaikan dari Tuhan. Berkat-berkat yang dari Tuhan pun akan terus mengalir dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita memang butuh uang, tapi tidak segala-galanya kita ini dikuasai oleh uang. Memang butuh uang, kita bekerja untuk mendapatkan uang dan uang itu bisa untuk mencukupi kehidupan kita. Namun hidup kita tidak boleh dikuasai oleh uang. Tuhan harus lebih daripada uang, lebih dari kebutuhan kita itu. Lebih daripada pekerjaan, lebih daripada sekolah. Tuhan yang akan memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Kita memang butuh healing, istirahat. Namun Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan itu sebenarnya melebihi daripada kebutuhan kita dalam istirahat ataupun healing. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita ini mau beristirahat di hadapan Tuhan, bukan berarti begini ya, ketika kita berkata saya mau beristirahat di hadapan Tuhan, maka kita datang beribadah di hadapan Tuhan, kita datang ke gereja, bukan untuk beribadah tapi untuk tidur di gereja. Apalagi kalau seperti kita, ibadahnya khotbahnya khotbah pengajaran, wah udah
1 jam rasanya kurang banyak untuk tidur. Kalau berbeda dengan orang gereja-gereja yang lain yang kalau mungkin berkhotbahnya dengan suara yang keras, suara yang berapi-api. Nah, kalau gereja kita kan cukup tenang. Bisa tidur enak kalau tidur 1 jam, puas nanti pulang pasti seger nanti. Nah, bukan seperti itu tujuannya istirahat. Tetapi kalau kita ini istirahat di hadapan Tuhan itu benar-benar jiwa kita yang istirahat. Kita akan mendapatkan kekuatan ekstra dari Tuhan. Firman Tuhan itu tanpa kita sadar, itu memberikan kekuatan yang ajaib. Yang tidak bisa diberikan oleh apapun juga. Meskipun kita ini baca, dengar motivasi-motivasi yang dikemas secara rohani sekalipun di dalam media sosial, kita cuma hanya berkata, ini bagus ya, ini memotivasi ya, ini baik ya. Kita akan berhenti di situ. Tetapi jiwa kita tetap akan kosong. Jiwa kita tetap akan haus. Dan Tuhan yang akan memenuhi itu semua dalam hidup kita. Tuhan yang memberikan kebaikan-kebaikannya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sebenarnya ketika kita nih beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan itu memberikan banyak hal yang kita butuhkan. Bahkan apa yang kita cuman angan-angankan ataupun kita inginkan. Itu semua sudah dicukupi. Bahkan melebihinya. Coba seperti yang seringkali kita baca di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Di situ kita seringkali dikatakan bahwa hidup kita ini diajak oleh Tuhan melalui banyak hal. Ya, hidup kita ini digambarkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 23. Seperti kita ini diajak kepada suatu suasana yang nyaman, kelimpahan, di padang yang berumput hijau. Di air yang tenang, itu ada sesuatu yang nyaman, perlindungan Tuhan nyata banget, kelimpahan, berkat-berkat itu bukan cuma ada, tetapi limpah, benar-benar membuat kita ini benar-benar nikmat, sampai digambarkan di sini domba itu bisa berbaring di rumput, berbaring di dalam kelimpahan, benar-benar berbaring di dalam kelimpahan, menikmati berkat-berkat Tuhan sampai bisa berbaring. Tapi hidup kita enggak cuma itu aja. Suatu saat kita berada di lembah kekelaman. Suatu saat kita dihadapkan dengan musuh-musuh yang haus terhadap kehidupan kita, yang kejam, memandang kehidupan kita. Tapi selama kita dimanapun berada, selama bersama dengan Sang Gembala, kita akan tetap tenang. Kita akan tetap tenang. Kita cuma melihat, cukup melihat kepada Sang Gembala. Kita memang takut melihat adanya ancaman-ancaman, lembah kekelaman, bahaya-bahaya yang terjadi itu. Adanya sorotan mata yang menatap tajam, yang beringas, buas, ingin menghancurkan kehidupan kita. Kita takut hal-hal itu semua. Dan kita nggak berdaya untuk melawan itu. Kalaupun kita ini berani melawan, kita pasti kalah. Kita pasti mati. Nggak berdaya. Karena kita tidak berdaya. Maka yang perlu kita lakukan hanyalah memandang kepada Sang Gembala. Melihat kepada Sang Gembala. Berjalan bersama Sang Gembala. Berlindung bersama dengan Sang Gembala. Dan ketika kita bersama dengan Sang Gembala, tiba-tiba kita dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita sampai kepada tujuan akhir kita, rumah Tuhan. Hidup kita ini tidak berhenti di padang berumput hijau. Kalau kita ini berhenti di padang berumput hijau, meskipun itu nyaman, meskipun itu kelimpahan, dan kita tidak mengalami yang namanya lembah kekelaman, kita tidak akan pernah bisa sampai ke rumah Tuhan. Kita tidak akan pernah sampai ke rumah Tuhan dan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita cuma senang di daerah yang dialiri air yang tenang, senang kita di situ. Tapi kita nggak akan pernah masuk ke dalam rumah Tuhan. Atau kita nggak mau ikut sama gembala kita akan cari jalan sendiri. Kalau kita cari jalan sendiri, kita juga nggak akan pernah masuk. Kita tidak akan pernah sampai di rumah Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita ikut bersama dengan Tuhan untuk menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan buat Tuhan. Domba-domba yang ikut terus bersama dengan gembalanya, dia akan menikmati berkat-berkat dari Sang Gembala.
Semua yang dibutuhkan oleh domba dicukupi oleh sang gembala. Bahkan apa yang diinginkan, yang hanya dipikirkan saja, itu pun juga dicukupi. Bahkan terlebih lagi, yang tidak dipikirkan, tidak dibayangkan, tidak dirindukan, ternyata sang gembala juga menyediakan buat domba-dombanya. Itulah kehidupan orang yang suka beribadah, suka rindu kepada Tuhan. Coba kita baca di dalam Wahyu. Kita baca dulu di dalam Mazmur 84 dulu ya. Mazmur 84 ayat yang kelima. Mazmur 84 ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Itu sebabnya di dalam pemazmur ini dikatakan bahwa orang yang diam di rumah Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Orang yang diam di rumah Tuhan bersama dengan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Ini tidak akan bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak cinta kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak merindukan Tuhan gak akan pernah bisa memahami kenapa, mengapa, bagaimana diam di rumah Tuhan itu bisa membuat bahagia. Tidak akan bisa paham. Tetapi mereka yang rindu kepada Tuhan, bahkan rindunya seperti hancur hatinya, dia akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dia akan merindukan waktu-waktu bisa berjumpa dengan Tuhan, di mana dia akan terus-menerus memuji Tuhan, terus-menerus bersyukur, bermazmur bagi Tuhan, beribadah bersama dengan Tuhan. Dan semua yang dibutuhkan oleh Tuhan, dibutuhkan oleh kita, semua yang dibutuhkan oleh kita dicukupi oleh Tuhan. Coba yuk dibaca. Wahyu 22, Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai yang ke-6. Wahyu 22 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang kita butuhkan dalam hidup kita? Apa yang kita rindukan di dalam kehidupan ini? Ternyata Tuhan sudah siapkan semua. Bahkan kita bisa menikmatinya secara limpah, secara limpah. Di dalam kitab Wahyu ini dijelaskan bahwa ada pohon yang disebut sebagai pohon kehidupan. Kalau di dalam kitab Kejadian, kita melihat pada waktu manusia Adam dan Hawa itu hidup. Di situ disebutkan cuma ada satu pohon kehidupan. Tetapi di dalam Wahyu ini ada 12, ada banyak hal. Ada banyak pohon kehidupan dan terus berbuah. Artinya di situ menjelaskan berapapun orang yang mau makan itu tersedia, siap dinikmati untuk siapapun dan seberapapun mau makan. Berapa banyak orang yang mau ngambil tetap bisa memuaskan. Lihat Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kerinduan-kerinduan kita itu dipuaskan oleh Tuhan. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita bayangkan, apa yang tidak kita mengerti, semuanya ternyata sudah disiapkan oleh Tuhan secara limpah. Dan kita bisa menikmatinya itu dengan nikmat kelimpahan oleh karena kita bersama dengan Tuhan.
Orang-orang yang meninggalkan Tuhan tidak akan bisa menikmatinya. Bahkan mereka tidak akan bisa paham akan apa yang Tuhan mau sudah sediakan ini semua. Tuhan sudah siapkan ini, tapi mereka nggak akan bisa paham karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka menolak apa yang diinginkan, apa yang dianjurkan, apa yang diberikan oleh Tuhan. Tapi buat kita yang tetap bersama dengan Tuhan, kita menikmatinya secara gratis, cuma-cuma, dan itu pun kita nikmati secara limpah adanya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba kembali kita renungkan. Apa sih sebenarnya yang membuat kita ini enggan beribadah? Apa sih sebenarnya yang membuat kita ini berat setiap kali kita ini beribadah? Setiap kali kita ini melayani Tuhan, apa sebenarnya yang membuat kita ini merasa gak suka? Diajak melayani malas, diajak melayani tidak jawabannya. Nanti dulu, belum siap dan sebagainya. Apa sih sebenarnya yang membuat kita berat? Ingat kembali, bagaimana dunia ini memperlakukan hidup kita. Dunia ini kelihatannya memberikan banyak hal yang membuat kita bahagia, kelihatannya. Ada banyak tempat-tempat yang indah yang bisa kita kunjungi. Ada banyak makanan yang bisa kita cicipin. Ada banyak hal yang bisa membuat kita kaya raya. Kebahagiaan yang kita nikmati itu seolah-olah mencukupi segala kebutuhan dan keinginan kita. Namun lihat, semuanya semu. Semuanya semu. Rasanya bisa membuat kita bahagia. Dunia itu rasanya bisa membuat kita bahagia. Namun sementara, tidak ada yang abadi. Bahkan kadang-kadang di tengah-tengah kita bisa menikmati kebahagiaan itu, tiba-tiba bisa muncul perasaan kosong, hampa terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba kita hampa, tiba-tiba kita tidak menikmati kebahagiaan, meskipun itu pesta meriah. Kita merasa jenuh, kita merasa gak suka. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya punya pengalaman begini. Ini kesaksian aja, simple, hanya untuk menjelaskan aja apa yang sedang saya ceritakan. Beberapa waktu yang tahun lalu, ketika Tuhan mengizinkan saya ada di suatu negara, suatu negeri, saya di dalam negeri itu salah satu yang saya suka adalah kereta cepatnya, bukan super cepat, kereta cepatnya. Kereta cepat itu hanya berjalan kecepatannya hanya sekitar 197 km per jam. Belum sampai 200, pernah sampai 200 tapi terjadi kecelakaan, akhirnya diturunkan kecepatannya, hanya 197 km per jam. Cepat, tetapi tidak seperti kereta api kita yang kelihatannya goyang-goyang. Saya senang. Saya naik kereta api itu senang, apalagi murah. Naik itu cepat, dari satu kota ke kota, cuman sekejap aja, sudah sampai. Tapi saya lupa bawa paspor. Pada waktu itu saya lupa bawa paspor. Tidak bisa nginep di hotel yang sudah di-booking. Harus pulang lagi. Udah, saya titip ke manajernya hotel, saya nitip ya tas-tasnya, kemudian anak istri saya tinggal di kota itu, saya pulang. Naik kereta api yang cepat itu, yang seneng, bersih kamar mandinya, di kamar mandinya bersih, ada air panasnya, gratis diambil, bebas, seneng, begitu tenang gitu. Awal-awalnya saya menikmati. Enak ya kereta api ini, nggak ada yang seperti ini di Indonesia ya. Kapan ya Indonesia bisa punya kereta api seperti ini ya? Cepet banget, tapi tenang, nggak kerasa goyangnya. Air ditaruh, tidak ada riaknya sama sekali. Wih keren banget ini. Ini belum super cepat, ini baru kereta api cepat aja. Berangkat seneng, pulang seneng. Ambil paspor, balik lagi, bosen. Rasanya sudah kok cuman gini-gini aja ya. Iya, enak sih, cuman tapi nggak istimewa lagi. Itulah kesenangan dunia. Ketika keinginan kita sudah tercukupi, kita jenuh, kita sudah muak. Kita suka makan apa? Nasi pecel, setiap hari kita makan nasi pecel, muak kita.
kita dapat uang banyak, kita pengen gaji berapa? 10 juta per bulan atau 10 juta per hari? Kita dapat uang banyak. Ketika sudah dapat, sebentar kita akan merasa, ya kok cuma gini-gini aja ya dapat uang segitu banyak ya. Muak kita sudah. Itulah kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Begitu kita sudah mendapatkan kebahagiaan, kosong. Kita akan menjadi rakus dan serakah. Kalau sudah seperti itu, kita akan kembali diperbudak oleh dunia. Dan kalau sudah diperbudak oleh dunia, kapan kita beribadah lagi kepada Tuhan? Kapan kita bisa rindu kepada Tuhan? Meskipun kita merindu untuk beribadah, kepengen banget beribadah, sampai hancur hati, Tuhan kita yang memperbudak kita itu tidak akan melepas begitu mudahnya. Sama seperti Fir'aun. Meskipun orang Israel begitu pengennya beribadah kepada Tuhan, tidak akan dilepas begitu mudahnya. Tetap akan dikuasai dan bahkan kalau bisa dimatikan keinginannya untuk beribadah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Untuk apa kita berpuas-puas di dalam dunia ini? Sedangkan kepuasan itu tidak akan pernah membuat kita puas. Kebahagiaan itu tidak akan pernah membuat kita bahagia untuk selamanya. Tetapi membuat kita semakin haus dan serakah, akhirnya kita mati dalam keserakahan itu. Untuk apa kita membela itu semua? Satu-satunya yang terbaik buat kita adalah kita ini percaya kepada Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan dijelaskan secara jelas bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Mazmur 84 ayat 11 sampai ke-13. Mazmur 84 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan daripada orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini perhatikan baik-baik. Berbahagialah orang yang mencintai Tuhan dan yang beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan menahan kebaikan dan kasih-Nya dan kemurahannya dan kemuliaannya terhadap orang yang percaya, yang hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, yang terus merindukan Tuhan, terus hidup bersama dengan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Tidak ada sukacita di luar rumah Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan. Nah, sekarang bagian kita adalah berikan waktu untuk beribadah, waktu untuk bersama dengan Tuhan. Bukan sisa-sisa, bukan karena terpaksa, namun karena cinta dan rindu kepada Tuhan. Maka hidup kita penuh dengan kebaikan Tuhan. Tuhan akan melimpahi kita dengan kebaikannya. Tuhan akan melimpahi kita dengan kasih sayangnya. Tuhan akan melimpahi kita dengan kemuliaannya. Tuhan akan mengangkat tinggi kita oleh karena kebaikan dan ajaib-Nya. Rindu kepada Tuhan senantiasa, seperti rusa yang haus akan rindu aliran sungai.